Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Shadaqallahul azim. Pemirsa berlian yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah sampai saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia ini diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepadanya, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan bulan yang dilipat gandakan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah bulan Ramadan ini dapat menutupi dosa-dosa selama setahun yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan juga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai hambanya yang muttaqin. Tetapi menjadi hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan mengerjakan beberapa aktivitas saja, mengerjakan puasa Ramadan, tadarus salat tarawih, tetapi esensi daripada Ramadan itu adalah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Di antara larangan Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah judi online. Kenapa ini diangkat? Karena bulan Ramadan banyak aktivitas-aktivitas yang semula dikerjakan, tetapi bulan Ramadan ini banyak aktivitas yang dihentikan. Maka sangat berpotensi seseorang itu melakukan kegiatan aktivitas dengan HP adapun game online yang berpotensi kepada judi online. Di mana judi online ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar ini adalah minuman yang dapat memabukkan atau benda lain yang dapat memabukkan. Wal maisir ini adalah perjudian, baik judi online maupun judi offline. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dan berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, fajtanibuhu, maka jauhkan olehmu, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kamu itu selamat. Artinya judi online itu perkara yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini ada terjadi kemudaratan, akan timbul kemudaratan bagi pribadi, bagi orang lain, lingkungan, bangsa dan negara. Maka Allah menjauhkan kita, memerintahkan kita agar betul-betul kita menjauhkan diri daripada perbuatan judi tersebut. Jangankan judi, yang mendekati kepada judi seperti game online. Game online ini sangat berpotensi untuk melakukan judi online. Hadirin pemirsa berlian yang Allah muliakan, sebenarnya judi online ini adalah tipu daya syaitan. Dalam ayat berikutnya Allah memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul
adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusaddaqu an zikrillah wa an shalah fahal antum muntahun. Allah mengingatkan kita pada ayat berikutnya bahwasanya judi itu adalah tipu daya syaitan. Sesungguhnya syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan di antara kamu. Maka jelas-jelas judi online tersebut merupakan tujuan daripada syaitan agar hubungan hablum minan nas antara keluarga, antara anak, istri, saudara, masyarakat ini terjadi permusuhan. Hadirin peserta pemirsa berlian yang Allah muliakan, sebenarnya dampak negatif daripada judi online ini sangat-sangat jelas. Di antaranya, biasanya orang yang melakukan judi online itu akan terjadi kecanduan. Kenapa terjadi kecanduan? Karena setiap dia memainkan game ataupun judi online itu, seseorang akan dibawa nafsunya seolah-olah nanti akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Maka dia selalu melakukan judi tersebut karena harapannya akan ada keuntungan nantinya. Yang kedua akan menimbulkan kerugian ataupun habis hartanya. Karena setiap dia main selalu habis harta, habis duit, maka dia terjadi kemiskinan. Itu sudah pasti. Karena setiap permainan itu paling ada sekali saja menang, barang 2 kali menang, yang lain seterusnya karena kita sudah menjadi kecanduan, padahal seterusnya itu tidak akan pernah menang. Yang ketiga akan terjadi kegangguan mental. Kenapa terjadi gangguan mental? Karena setiap yang kita lakukan itu tidak menang, maka seseorang itu akan stres, akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Yang terakhir, dampak negatif daripada judi online tersebut adalah akan terjadi kriminalitas. Kriminalitas ini maksudnya seseorang yang sudah stres itu akan melakukan apa saja yang dibisik oleh syaitan. Di antaranya akan terjadi percurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi selama ini gara-gara judi online itu. Di antaranya gara-gara tidak mendapatkan uang, istri dibunuh, orang tua dibunuh, siapa saja akan dibunuh gara-gara dia tidak mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan uang. Maka judi online ini adalah sesuatu yang telah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada 2 nasihat Allah. Yang pertama, nasihat bersifat berkata-kata, yaitu Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi kita semua agar kita selamat, maka marilah kita kembali kepada Al-Qur'an. Yang kedua, nasihat bersifat diam, yaitu kematian. Kafabil mauti mau'izun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan bagi kita untuk dapat menghindari, mencegah semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang bertakwa adalah orang yang bercita-cita agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan gelar la'allakum tattaqun, pasti engkau menjadi hambanya yang muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kami sendiri dan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.